Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk semua guru hebat di seluruh wilayah Indonesia. Saya Marifatin, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 145B dari SDN Motopuro 2, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Dalam video koneksi antar materi, kami menyajikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut pemahaman saya, garis besar filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan adalah tuntunan. Peran pendidik adalah menuntun. Selanjutnya, pendidikan menghamba pada anak. Yang ketiga, semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu trilogi pendidikan. Dan selanjutnya adalah peran pendidik sebagai layaknya petani yang menghubungkan kodrat alam dan kodrat zaman. Makna menuntun: guru membimbing, mengarahkan, dan memfasilitasi peserta didik dalam belajar. Kita membimbing dengan ikhlas, sepenuh hati, tanpa adanya tuntutan, tekanan, atau diskriminasi pada peserta didik. Pendidikan menghamba pada anak, yang artinya guru melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Anak-anak sebagai subjek, bukan objek, dan guru hanya sebagai fasilitator yang melayani cara belajar anak dengan telaten sesuai karakternya masing-masing, sehingga guru harus mempunyai berbagai model atau metode pembelajaran. Selanjutnya tentang semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu trilogi pendidikan. Ing ngarsa sing tulodo, di depan memberi contoh, yang artinya guru diharapkan selalu memberi teladan yang baik untuk anak didik. Yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah membangun potensi. Guru diharapkan selalu menuntun, memfasilitasi, mengembangkan segala potensi anak didiknya. Yang ketiga, tuturi handayani, di belakang memberi semangat. Guru diharapkan selalu memberi motivasi agar anak didik bisa mencapai kodratnya. Dan selanjutnya, peran pendidik sebagai layaknya petani. Ibarat petani sebagai guru menyebarkan benih padi, tidak mungkin memaksakan tumbuh jagung, karena setiap anak mempunyai bakat yang berbeda-beda dan tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan guru, orang tua, atau tujuan tertentu. Anak harus merdeka dalam belajar. Dalam pertanyaan, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pembelajaran di sekolah sebelum saya mempelajari modul 1.1, pemaparan filosofis menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, guru selalu duduk, berdiri di depan, memimpin pembelajaran, seperti setiap hari yang sering saya lakukan. Murid menjadi objek pembelajaran, bukan subjek. Yang ketiga, ketuntasan materi menjadi target guru dalam pembelajaran. Saya mengajar untuk menuntaskan materi. Selanjutnya, guru mengajar dengan metode atau model yang menuntun. Ceramah, diskusi, penugasan. Itu dan itu. Dan lebih banyak dan hampir selalu di dalam kelas. Selanjutnya, pencapaian nilai KKM merupakan target utama pembelajaran. Setiap saya mengajar, setelah penugasan, saya mengukur keberhasilan dengan capaian KKM. Dan itu yang menjadi target utama dalam mengajar saya. Selanjutnya, terakhir, guru tidak memperhatikan keragaman karakter murid. Semua murid belajar sesuai dengan cara guru, cara yang saya berikan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda
setelah mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mulai berpikir. Yang pertama, seharusnya saya melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Yang kedua, seharusnya saya mendesain pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, sehingga anak-anak merasa bahagia ketika belajar, tidak bosan. Yang ketiga, selanjutnya saya mengajar dengan ikhlas, lebih sabar, tidak menuntut untuk mendapatkan nilai sesuai KKM, untuk bisa memahami materi dengan cara kita. Yang keempat, seharusnya saya mempelajari karakter anak dalam belajar dan lebih banyak menanamkan karakter positif. Nomor 5, seharusnya saya selalu mengadakan refleksi setelah pembelajaran agar saya mengetahui kekurangan saya dalam mengajar dan kekurangan atau kelebihan pada anak-anak ketika proses pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul 1.1, setelah saya berpikir, saya berusaha menggerakkan diri saya, dan saya mulai dengan cara mengajar saya. Beberapa hal yang mulai saya lakukan dalam pembelajaran setelah mempelajari modul 1.1, diantaranya yang pertama, sesudah berdoa, saya tanya kabar siswa lebih dalam secara rinci. Ada anak yang diam, duduk, mereka saya tanya satu persatu dengan senang hati, karena sebelumnya secara klasik saya hanya menanya, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Hanya sebatas itu, dan saya tidak meneliti satu persatu. Dengan pemahaman saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Di sini saya tersentuh untuk bertanya kabar mereka. Yang kedua, saya mengajak siswa membuat kesepakatan kelas, seperti yang dilakukan ibu pengajar praktik waktu di orientasi, lalu ke kerja orientasi. Kita sebelum belajar membuat kesepakatan kelas. Saya tergugah di situ. Anak-anak saya ajak untuk membuat kesepakatan kelas sesuka hati mereka. Dengan keadaan kelas, saya tunjukkan mereka berpikir sendiri, dan sedikit arahan dari saya, mereka menandatanganinya dengan konsekuensi yang mereka buat sendiri, dan akhirnya kami bisa membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya, saya mencoba mendesain pembelajaran interaktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif, yaitu dengan sesekali anak-anak saya ajak belajar di luar, agar anak-anak tidak bosan dan selalu bahagia dalam pelajaran. Yang keempat, dalam mengajar, patokan KKM tidak mutlak harus dicapai anak-anak. Anak-anak bisa mencapai semampunya, dan bahkan kalau memang belum bisa mencapai, saya akan merefleksi pembelajaran saya lihat di mana kekurangannya, dan keesokan harinya akan saya lanjutkan lagi, agar anak-anak dapat belajar dengan senang. Selanjutnya, saya mencoba mengenali karakter setiap anak dengan mempelajari cara belajar mereka. Ketika temannya membaca, saya amati mereka satu persatu karena saya ingin tahu karakter mereka
untuk memudahkan saya selanjutnya dalam penyampaian materi. Selanjutnya yang terakhir adalah saya berusaha melakukan refleksi setiap pembelajaran. Setiap akhir pembelajaran saya berusaha membuat refleksi pembelajaran saya hari itu dengan cara saya membuat jurnal refleksi harian. Ini adalah beberapa dokumentasi saya ketika saya ikut duduk berdiskusi, mendampingi mereka biar mereka nyaman. Jadi saya tidak berdiri di depan hanya menyuruh-nyuruh saja. Saya mencoba asik membaur bersama mereka. Dan ketika saya mengajar dengan tema penerapan sila ketiga, persatuan dan kesatuan, di sini anak-anak saya ajak bermain rangkualu yang di situ ada nilai-nilai kekompakan, persatuan yang perlu ditanamkan sesuai dengan pengamalan sila ketiga. Kesimpulan dari pemahaman saya dan juga akan selanjutnya saya terapkan dalam pembelajaran di sekolah saya. Yang pertama, pendidikan seharusnya bersifat menuntun, bukan menuntut. Yang kedua, pendidikan sejatinya menghamba pada anak. Jadi, anak sebagai pusat pembelajaran, guru hanya sebagai fasilitator. Yang ketiga, budi pekerti luhur harus ditanamkan pada karakter anak. Ini adalah tugas utama kita. Yang keempat, guru harus selalu meningkatkan kompetensinya agar bisa menuntun anak untuk memenuhi kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.